Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindani Nikmah Anjalilah, NIM 23862060.007. Di sini saya berasal dari Prodi PGSD Umsida kelas A1 semester 5. Di sini saya akan mereview buku digital miliknya Muhammad Miftah Arif SPD MPD dengan judul bukunya yaitu tentang pendidikan pengembangan diri melalui pembiasaan. Di dalam buku ini terdapat sampai bab 6. Adapun saya akan mereview hingga bab 3. Dalam bab 1 mengenai tentang pendidikan, yang di dalamnya terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama tentang pendidikan dan belajar, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga pembiasaan pada tahap pengembangan diri anak. Dalam hal ini saya akan mereview bab 1 menjadi satu kesatuan. Dari hasil review saya yaitu bab 1 itu mengenai tentang pendidikan yang disajikan secara komprehensif dengan berbagai aspek dasar pendidikan dan belajar beserta peran lembaga pendidikan, guru, orang tua, serta pentingnya pembiasaan dan motivasi dalam perkembangan anak. Secara umum, pendidikan dalam pengertian sederhana adalah usaha membina kepribadian sesuai nilai masyarakat dan kebudayaan. Secara lebih luas, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hidup dan di segala lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan hidup seseorang. Secara etimologis, dalam bahasa Arab disebut yaitu tarbiyah, yang berarti mengasuh atau mendidik. Sementara Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan adalah penuntun segala kekuatan kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berorientasi pada pengembangan potensi anak agar memiliki pengendalian diri, kekuatan spiritual, keagamaan, dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan memiliki karakteristik khusus, yaitu berlangsung seumur hidup dalam segala lingkungan dengan bentuk kegiatan yang bervariasi mulai dari yang tak disengaja hingga terprogram, serta tujuan yang terkandung dalam setiap pengalaman belajar dan sejajar dengan tujuan hidup. Maka dari itu, dalam hal ini kesimpulannya dapat kita ambil yaitu adalah pendidikan merupakan perubahan yang disengaja, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik melalui pengalaman hidup maupun lembaga pendidikan formal seperti sekolah yang memiliki tahapan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang tujuannya untuk dapat menjadikan manusia yang terdidik dan memajukan negara. Selanjutnya, belajar tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Setiap proses pendidikan pasti melibatkan kegiatan belajar seperti membaca, menulis, atau menghitung. Belajar adalah kegiatan yang melibatkan jiwa dan raga, yang menghasilkan perubahan pada jiwa yang mempengaruhi tingkah laku, bukan perubahan fisik akibat faktor luar seperti sengatan serangga atau cedera. Perubahan yang terjadi akibat belajar bersifat positif, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan dilakukan secara sadar. Mengenai lembaga pendidikan, dunia Islam telah mengenalnya sejak masa Nabi Muhammad SAW dengan rumah Al-Arqam bil Al-Arqam sebagai pusat dakwah dan pendidikan pertama. Kemudian berkembang menjadi pesantren, madrasah, dan lembaga lainnya. Di dalam lembaga pendidikan, khususnya sekolah, guru memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing. Tugas guru meliputi menjadikan siswa pandai dalam pelajaran, membentuk akhlak mulia dan moral yang baik, serta mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten. Sebagai pengajar, guru bertanggung jawab atas hasil belajar siswa dengan menciptakan suasana pembelajaran yang optimal. Sebagai pendidik, guru harus mampu memahami pikiran, kemampuan, dan perasaan anak, serta mendorong perkembangannya secara maksimal. Sebagai fasilitator,
Guru harus menyediakan sumber belajar yang dibutuhkan, dan sebagai motivator, guru harus mampu membangkitkan motivasi intern siswa melalui motivasi eksternal. Selain itu, guru harus menyadari bahwa anak bukanlah orang dewasa yang kecil, sehingga pembinaan pribadi, moral, dan agama harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Anak usia sekolah dasar belum mampu berpikir logis atau memahami hal abstrak, sehingga pembentukan sikap terpuji dan pemahaman agama tidak dapat hanya melalui penjelasan saja, melainkan harus dapat melalui pembiasaan juga dan latihan yang konsisten seperti beribadah, membaca Al-Quran, atau berperilaku baik. Semakin kecil umur anak, semakin banyak latihan yang harus diberikan, dan seiring dengan pertumbuhan usia, penjelasan serta pemahaman yang lebih mendalam dapat diberikan. Pembentukan sikap anak dimulai dari keluarga dengan orang tua sebagai pendidik pertama, kemudian disempurnakan oleh guru di sekolah, terutama guru yang mampu membuat dirinya disayangi dan memahami kebutuhan anak. Pembiasaan diri memiliki hubungan erat dengan pengembangan diri anak. Kegiatan rutin yang positif seperti upacara, membaca, beribadah, atau senam akan dapat membentuk kebiasaan baik pada anak dan dapat berdampak baik pada perkembangan kepribadian pada diri seorang peserta didik. Guru sebagai orang tua kedua di sekolah harus dapat menjadi suri tauladan dengan memiliki kepribadian dewasa susila. Karena mendidik bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga nilai-nilai yang membentuk jiwa dan watak anak. Pendidikan anak, terutama pada masa usia dini, merupakan kebutuhan primer dan tolak ukur keberhasilan pada tahap berikutnya, yang membutuhkan kerjasama antara guru dan orang tua sebagai pendidik kodrat yang memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan mengawasi perkembangan anak. Maka dari itu, kesimpulan dalam hal ini mengenai agama yaitu adalah bahwa agama dimulai dari amaliyah, yaitu perbuatan, kemudian diikuti oleh pemahaman ilmiah sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Misalnya, anak yang sejak kecil dibiasakan membaca Al-Quran akan lebih mudah memahami hikmahnya setelah kemampuan berpikirnya berkembang. Terakhir, yaitu motivasi adalah serangkaian usaha untuk dapat menciptakan kondisi agar seseorang mau melakukan sesuatu dalam belajar. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan dan menjaga kelangsungan kegiatan belajar hingga tujuan tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis non-intelektual yang menumbuhkan gairah dan semangat belajar. Siswa dengan motivasi yang kuat akan dapat memiliki energi yang cukup untuk belajar, sedangkan hasil belajar yang optimal tidak akan tercapai tanpa motivasi yang tepat. Kegagalan belajar siswa tidak boleh hanya disalahkan pada siswa, karena kemampuan guru dalam membangkitkan motivasi juga memiliki peran penting. Maka dari itu, secara keseluruhan dalam hal ini yaitu peran orang tua dan pendidik dalam pembentukan kepribadian anak itu sangatlah krusial bagi tumbuh kembangnya anak dan kekukuhan keluarga serta proses pendidikan membutuhkan instrumen pedoman hidup sebagai panduan. Oke, selanjutnya bab 2 yaitu di mana di dalam bab 2 ini membahas mengenai pengembangan diri. Itu judul babnya. Adapun di dalam isi babnya yaitu menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua pengertian pengembangan, yang ketiga faktor-faktor dalam diri anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kemudian yang keempat faktor pendukung dari dalam diri, yang kelima faktor pendukung dari luar diri, yang keenam faktor penghambat, dan yang ketujuh tujuan pengembangan diri. Dalam hal ini akan saya simpulkan menjadi satu kesatuan di dalam pembahasannya. Jadi di dalam bab 2 ini menguraikan secara komprehensif mengenai pengembangan diri manusia, mulai dari pengertian pertumbuhan, perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhinya,
hingga tujuan yang ingin dicapai. Manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami perubahan dari bayi yang tidak mengetahui apa-apa hingga menjadi individu dewasa yang mampu berpikir dan memecahkan masalah sendiri, yang melibatkan proses perkembangan diri yang kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak lahir hingga usia dewasa, merupakan masa penentu arah kehidupan dengan ciri dan potensi yang menjadi pondasi untuk perkembangan selanjutnya. Islam mengajarkan bahwa pembinaan rumah tangga dengan kasih sayang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang optimal bagi anak. Tahapan perkembangan pribadi anak antara usia 2 hingga 12 tahun didominasi oleh perkembangan fungsi indera dan kemampuan pengamatan, khususnya pada usia sekolah dasar, yaitu rentang usia 6 sampai 12 tahun. Anak membawa bekal rasa agama dari keluarga dan taman kanak-kanak. Jika pendidikan agama dari kedua lingkungan tersebut sejalan, maka anak akan dapat memiliki dasar agama yang bulat. Namun jika tidak, anak akan mengalami keraguan-raguan karena belum mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sikap orang tua yang acuh terhadap agama juga akan berdampak negatif pada kepribadian seorang anak. Sehingga guru agama sekolah dasar harus dapat memahami perkembangan jiwa anak. Sehingga guru agama sekolah dasar harus dapat memahami perkembangan jiwa agama anak dan pengalaman yang telah mereka alami. Perkembangan berkaitan erat dengan belajar, karena apa yang berkembang terkait dengan perilaku belajar dan cara sesuatu dipelajari, baik melalui menghafal maupun memahami hubungan. Secara umum, perkembangan adalah proses yang kekal menuju organisasi tingkah laku pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, dengan diferensiasi dan struktur yang menunjukkan kekhususan pada setiap tingkat umur. Membentuk kepribadian anak yang handal merupakan tugas penting bagi seorang orang tua. Membentuk kepribadian anak yang handal merupakan tugas penting orang tua dan pendidik yang harus memahami karakter anak, mengenali hak-haknya, dan menciptakan lingkungan yang memupuk minat, mental, dan kreativitas secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan yang pesat dengan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga memerlukan perhatian dan bimbingan yang terus-menerus. Pengembangan diri sendiri adalah upaya untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada diri, meningkatkan kemampuan berpikir, berprakarsa, dan kapasitas intelektual melalui berbagai aktivitas. Hal ini mencakup mengembangkan bakat, mewujudkan impian, meningkatkan rasa percaya diri, menghadapi cobaan, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, yang dapat dicapai melalui pembelajaran dari pengalaman, penerimaan umpan balik, pelatihan, kepekaan, dan penguatan kesadaran diri. Secara garis besar, pertumbuhan dan perkembangan merujuk pada hal-hal yang dapat diukur seperti bentuk fisik. Sedangkan pengembangan diri berkaitan dengan aspek yang tidak terukur seperti sifat, sikap, dan bakat. Namun keduanya merupakan kesatuan yang saling berkaitan dan mempengaruhi proses perubahan pada anak. Mengembangkan bakat dan minat anak bertujuan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan minatnya secara optimal dengan kreativitas yang diasah sejak dini. Ada beberapa faktor dalam diri anak yang mempengaruhi perkembangannya, yaitu faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku, yakni bersumber dari bawaan, lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh negatif, kurangnya kemampuan penyesuaian diri, yaitu yang disebabkan antara lain oleh pendidikan yang kaku dalam keluarga, dan kurangnya dasar ilmu agama, yaitu yang disebabkan oleh lingkungan keluarga yang sibuk dengan urusan duniawinya sendiri. Maka secara umum, faktor yang mempengaruhi kepribadian dibagi menjadi faktor internal, yaitu genetis atau bawaan dari orang tua, dan faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan seperti keluarga, teman, tetangga, dan media sosial. Lingkungan keluarga memiliki peran sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Seringkali orang tua menyalahkan anak ketika terjadi perilaku negatif, padahal hal tersebut merupakan hasil peniruan dari cara berpikir dan perbuatan orang terdekatnya.
Selain itu, terdapat faktor pendukung dan penghambat pengembangan diri anak. Faktor pendukung internal meliputi perubahan fisik, yaitu yang mempengaruhi konsep diri dan perlu didukung dengan rasa percaya diri. Konflik dan ketegangan perkembangan, yaitu yang mendorong perubahan menuju kemandirian. Moral dan ketakwaan, yaitu yang mendorong perkembangan ke arah yang lebih baik. Konstitusi tubuh, yaitu kondisi fisiologi dan ketangkasan motorik. Struktur tubuh dan keadaan fisik, yaitu anak dengan kondisi fisik sehat lebih mampu mengikuti aktivitas perkembangan. Bakat khusus, yaitu kemampuan potensial bawaan yang unik pada setiap anak. Keinginan atau kemauan, yaitu dorongan untuk merealisasikan potensi. Kesungguh-sungguhan, yaitu kesadaran untuk mencapai tujuan. Dan kompetisi positif, yaitu yang mendorong kemajuan. Faktor pendukung eksternal meliputi keluarga, yaitu tempat yang nyaman dan aman mendukung perkembangan anak, dan sekolah, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak dengan peran guru sebagai fasilitator yang memahami setiap individu. Faktor penghambat pengembangan diri meliputi perasaan gelisah, yaitu dapat diatasi dengan pembinaan kepercayaan diri. Perasaan salah, yaitu harus diatasi dengan permintaan maaf atau tobat agar tidak menghambat perkembangan anak. Perasaan malu, yaitu harus seimbang agar tidak menyebabkan rasa minder. Perasaan takut, yaitu harus disikapi dengan belajar dari kegagalan. Perasaan hebat, yaitu harus diimbangi dengan sikap rendah hati. Perasaan minder, yaitu harus diatasi dengan pengenalan diri yang benar. Dan perasaan frustasi, yaitu harus diatasi dengan koreksi pribadi diri. Lingkungan sekolah juga memiliki peran besar dalam pengembangan diri anak, karena disinilah mereka bersosialisasi dengan teman dan guru sebagai orang tua kedua yang menjadi contoh dan pedoman. Guru harus dapat memberikan pendidikan formal sekaligus bimbingan untuk dapat membentuk generasi yang bermoral. Perkembangan psikis anak usia dini atau sekolah mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama pengamatan, yang dibagi menjadi masa sintetis fantasi, yaitu rentang usia 7-8 tahun. Pengamatan masih global dan dipengaruhi fantasi. Masa analisis, yaitu rentang usia 8-12 tahun, yaitu anak sudah mampu membedakan bagian dan lebih berorientasi pada realitas. Dan masa logis, yaitu rentang usia 12 tahun ke atas, yaitu di mana anak telah mampu berpikir secara logis dengan pemahaman yang sempurna. Yaitu yang kedua, berpikir yang berbeda pada tahap operasional konkret dan tidak lagi egosentris, yang dimana anak sudah dapat mengambil sebuah keputusan dari berbagai pandangan orang lain, tidak hanya berdasarkan pandangannya dia sendiri. Yaitu yang ketiga, daya ingatan yang mencapai intensitas paling besar pada usia 8-12 tahun dengan fase ingatan memoris, yaitu awal sekolah hingga umur 10 tahun. Lebih mudah mengingat hal-hal bersifat gerakan. Dan fase ingatan mekanis, yaitu umur 10 tahun hingga akhir sekolah, yang dimana anak sudah mampu menyimpan dan mereproduksi kesan penginderaan. Yang keempat, perasaannya banyak tertuju pada perasaan intelek dengan rasa puas ketika mencoba sesuatu meskipun belum berhasil. Yang kelima, moral, di mana anak sudah mulai dapat berperilaku sesuai dengan harapan kelompok dan memahami kaidah moral melalui pendidikan di rumah dan di sekolah. Yang keenam, sosial, yang ditandai dengan usaha menyesuaikan diri dan membentuk kelompok teman. Yang ketujuh, rasa keagamaan, yang berkembang agak lamban karena anak lebih fokus pada realitas sosial. Namun potensi agama sudah ada sejak lahir berupa akal yang sehat dan atau akal yang baik. Yang kedelapan, tanggung jawab, yang mencakup tanggung jawab orang tua dan pendidik untuk dapat mengajari, mengarahkan, dan mendidik anak sejak lahir hingga menjadi anak yang sudah dapat terbentuk kepribadian baiknya. Yang
Kesembilan, terbuka menerima tantangan, yaitu anak sudah dapat terbuka menerima tantangan, yaitu anak sudah dapat menerima sebuah kegagalan. Ketika dia menghadapi suatu kegagalan, dia sudah dapat berpikir untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi tersebut, hingga pada akhirnya anak sudah mampu memberikan sebuah peningkatan di dalam dirinya sendiri, yaitu dengan cara introspeksi diri untuk dapat menjadikan diri yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ke-10, keseimbangan, yang berupa kedisiplinan yang perlu dididik untuk mencapai fleksibilitas dan kehidupan yang sukses, menjadi kunci dalam pembentukan kepribadian yang optimal. Tujuan pengembangan diri menurut perspektif psikologi adalah mengoptimalkan potensi diri secara efektif dan berkelanjutan. Sedangkan menurut pandangan Islam adalah usaha sadar untuk memaksimalkan daya insani agar dapat merealisasikan diri lebih baik dan memperoleh kualitas hidup yang baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, tujuan pengembangan diri meliputi mengubah perilaku arah progresif, mengembangkan kepribadian secara efektif dan produktif, mengembangkan potensi fitrah manusia melalui pendidikan dan bimbingan, serta mengembangkan cara positif untuk menyikapi hidup dan memecahkan masalah. Maka dari itu, dalam hal ini kesimpulannya adalah pengembangan diri adalah suatu upaya untuk dapat melahirkan potensi diri melalui berbagai aktivitas dan pembiasaan yang konsisten, meningkatkan kemampuan sosial emosional, serta membentuk individu yang memiliki bakat, rasa percaya diri, kemampuan menghadapi masalah, dan kecakapan bersosialisasi yang baik. Kemudian bab 3, yaitu dimana dengan judul babnya yaitu tentang bentuk pelaksanaan pengembangan diri, yang di dalamnya terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama kegiatan pengembangan diri, teori pengembangan diri, yaitu yang meliputi yang pertama membiasakan belajar Al-Quran kepada anak atau peserta didik, yang kedua menceritakan cerita orang-orang besar dan berperilaku hidup, menceritakan cerita orang-orang besar dan perilaku hidup mereka agar tertanam dalam dirinya cinta pada orang-orang baik. Yang ketiga, tidak mencela tapi sesekali boleh menakut-nakuti atau menghukum agar si anak menjauhi tingkah laku yang salah. Yang keempat, memberi penghargaan atau ganjaran. Yang kelima, keteladanan. Adapun yang ketiga subbabnya yaitu mengenai langkah-langkah dan cara pengembangan diri. Maka dari itu, dari kesemuanya saya menyimpulkan bahwasannya di dalam bab 3 ini menguraikan secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri, mulai dari jenis kegiatan yang dapat dilakukan, teori pengembangan diri menurut Al-Ghazali, hingga langkah dan cara untuk melaksanakannya. Kegiatan pengembangan diri secara terprogram direncanakan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok, atau klasikal melalui 3 bentuk utama. Yaitu yang pertama, layanan dan kegiatan pendukung konseling, yang menurut British Association of Counseling atau yang disingkat dengan BAC adalah kesempatan bagi klien untuk mengeksplorasi, menemukan, dan menjelaskan cara hidup yang lebih memuaskan dan cerdas dalam menghadapi hal-hal tertentu. Konseling bertujuan untuk membantu klien memahami diri dan lingkungannya, serta mencapai tujuan melalui pilihan pemecahan masalah, dengan hasil berupa terbentuknya nilai-nilai dan tujuan masa depan. Layanan ini memiliki landasan hukum kuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, sehingga bimbingan dan konseling menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kegiatan pendukung konseling dapat diklasifikasikan menjadi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi khusus,
kunjungan rumah dan alih tangan kasus yang pada intinya merupakan bentuk pengawasan dalam pelaksanaan pengembangan diri anak didik. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan terstruktur yang dilakukan di luar jam pelajaran di lembaga pendidikan formal, baik wajib maupun dipilih siswa. Kegiatan ini bermanfaat untuk perkembangan kognitif anak, meskipun pengembangan kecerdasan kognitif tidak hanya dapat dicapai melalui kegiatan ini di sekolah, pendidikan di keluarga juga dapat menerapkannya melalui pembiasaan yang mendidik kepribadian anak. Ketiga, kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram, yaitu meliputi kegiatan rutin seperti terjadwalnya upacara bendera, senam, ibadah bersama, keberaturan, dan pemeliharaan kebersihan. Kemudian kegiatan spontan, yaitu di mana tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti membentuk perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, dan mengatasi pertengkaran. Serta keteladanan, yaitu perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapi, berbahasa baik, rajin membaca, memuji kebaikan orang lain, dan datang tepat waktu. Pengembangan diri dapat diperoleh melalui berbagai cara selama kegiatan yang dilakukan bersifat positif, konsisten, dan berkesinambungan, serta dapat dilaksanakan di keluarga, lingkungan, dan di sekolah. Selanjutnya, teori pengembangan diri menurut Al-Ghazali mencakup 5 cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri anak, yaitu yang pertama, belajar Al-Quran, yang kedua, menceritakan cerita orang-orang besar dan perilaku hidup mereka agar tertanam cinta pada orang baik. Yang ketiga, tidak mencela tetapi boleh sesekali menakut-nakuti atau menghukum agar anak menjauhi tingkah laku yang salah. Yang keempat, memberi penghargaan atau ganjaran. Yang kelima, keteladanan. Kombinasi dari kelima cara ini akan dapat membuat pengembangan diri anak terarah sesuai dengan harapan orang tua, guru, dan menjadikannya manusia yang berguna kelak. Pembiasaan belajar Al-Quran kepada anak sangat penting karena Al-Quran memiliki kemujizatan dalam menciptakan kebaikan dalam hati dan mempengaruhi jiwa. Pengajaran Al-Quran yang efektif dapat dilakukan sejak usia dini karena anak memiliki ingatan yang kuat dan kepribadian yang belum matang, sehingga mudah menerima kebiasaan yang dilakukan. Guru harus mengajarkan Al-Quran dengan hati-hati agar tidak menyebabkan rasa capek atau bosan, mendorong anak untuk memahami dan menghafalnya, serta mengambil manfaat dari isi kandungannya. Metode menghafal yang dapat digunakan antara lain dengan mengulang materi secara rutin, memperhatikan ayat-ayat dengan seksama, dan metode Al-Basru, yaitu menghafal 3 ayat pertama suatu surat hingga melekat, kemudian menambah 3 ayat lagi sambil mengulang yang sudah dihafal, atau 1 ayat jika surat memiliki ayat yang panjang. Selain di sekolah, pengajaran Al-Quran juga dapat dilakukan di keluarga dengan cara orang tua sendiri mengajarkan, menyerahkan kepada guru mengaji atau sekolah yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, atau menggunakan media elektronik modern. Al-Quran memiliki peran penting dan peran besar dalam pengembangan potensi anak dalam keluarga, dengan fungsi sebagai sumber hukum ajaran Islam, petunjuk untuk kehidupan yang lebih baik, rahmat bagi semesta alam, pembeda antara hak dan batil, serta peringatan dan penyejuk bagi manusia. Kekuatan spiritual yang menjadi kebiasaan dalam keluarga memberikan arah, tujuan, konsistensi, dan perspektif bagi anggota keluarga, seperti membiasakan berdoa dan melaksanakan ibadah berjamaah. Menceritakan cerita orang-orang besar dan perilaku hidup mereka merupakan cara efektif juga untuk dapat mendidik anak, karena anak dilengkapi dengan alat thalabul ilmi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 78. Dongeng atau cerita merupakan cara yang disenangi anak dan dapat mengembangkan imajinasi serta kreativitas mereka, sekaligus menumbuhkan rasa empati. Al-Quran banyak memuat cerita dengan nilai pedagogis yang dapat dijadikan bahan cerita, seperti yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 3, yang menjamin kesohihan dan keabsahan cerita karena bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis.
Pemberian hukuman atau ancaman, yaitu tarhib, dilakukan agar anak menjauhi tingkah laku yang salah, dengan prinsip bahwa hukuman adalah jalan terakhir yang harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak. Istilah iqab merujuk pada hukuman yang sudah berbentuk aktivitas fisik, sedangkan tarhib adalah ancaman. Ibnu Khaldun menentang penggunaan kekerasan dalam pendidikan karena dapat menyebabkan anak merasa sempit hati, pemalas, berdusta, dan melakukan hal-hal yang buruk. Syarat-syarat dalam pemberian hukuman antara lain harus tetap dalam jalinan cinta kasih, didasarkan pada keharusan, menimbulkan kesan dan keinsyafan pada hati anak, serta diikuti dengan maaf dan harapan. Guru disarankan untuk tidak mencela atau memberikan hukuman yang menyakiti, melainkan memperbaiki perilaku anak dengan pendekatan yang baik dan lembut. Kemudian pemberian penghargaan atau ganjaran yang disebut thawab merupakan bentuk balasan bagi perilaku baik anak didik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 148. Yang dimana ganjaran itu berfungsi sebagai alat pendidikan yang menyenangkan dan motivator belajar, dengan bentuk seperti pujian, imbalan materi, doa, dan tanda penghargaan. Menurut bin Jamil Zaim, ganjaran harus didahulukan karena memiliki pengaruh yang lebih baik dalam usaha perbaikan daripada celaan atau hal yang menyakiti hati. Keteladanan merupakan bagian penting dalam pengembangan diri anak sesuai dengan prinsip Tri Pusat Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, yaitu yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi prakarsa, di belakang memberi dorongan. Guru sebagai panutan utama bagi anak didik harus memperhatikan setiap sikap dan perilakunya karena akan dilihat, didengar, dan ditiru oleh anak. Guru memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mendidik anak agar dapat menjadi manusia yang berilmu dan berguna, serta diharapkan selalu memperhatikan kepentingan anak didik. Kemudian yang terakhir yaitu tentang langkah-langkah pengembangan diri, mencakup membuka pikiran untuk mencetuskan gagasan, membangkitkan semangat untuk kepribadian dinamis, memecahkan masalah secara kreatif, memanfaatkan waktu dengan baik, menyampaikan gagasan dan menimbulkan daya pikir pada orang lain, mengembangkan kepribadian dinamis, menambah penghasilan, memperoleh sukses dalam bidang yang dipilih, menjual gagasan, memimpin dan mengajar orang lain secara kreatif, menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih dinamis, menikmati hidup dan menjadi orang yang lebih berhasil. Meskipun beberapa item tampaknya tidak sesuai untuk anak-anak, pembiasaan pengembangan diri sejak masa kanak-kanak akan dapat sangat membantu mereka di dalam menerapkannya di masa depan. Cara untuk mengembangkan diri meliputi memiliki rasa percaya diri, belajar dari pengalaman, menghargai waktu, tidak menutup diri, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta memiliki dorongan untuk berprestasi. Semua cara ini saling berkaitan dan pengembangan diri pada masa pertumbuhan anak akan sangat penting karena merupakan dasar untuk membentuk kepribadian yang diinginkan dan bermanfaat bagi semua pihak. Oke, sampai di sini saja yang bisa saya review di dalam buku miliknya Muhammad Miftah Arif SPD MPD dengan buku yang berjudul Pendidikan Pengembangan Diri Melalui Pembiasaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.